Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama mengenal sistem subak di Bali, yang kedua mencari tahu informasi penting dalam bacaan, dan yang ketiga mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Siti berkata, sebagai sebuah negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman kenampakan alam yang luar biasa. Lalu Udin menambahkan, betul sekali Siti, keragaman kenampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan memengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Lalu Siti berkata kembali, ya, selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Kenampakan alam apakah yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Berprofesi sebagai apakah sebagian besar penduduk di daerah tempat tinggalmu? Ayo membaca. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami tanaman pangan. Tidak mengherankan, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Para petani biasa mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah, sedangkan pada musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri seperti yang telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengaturan air di Bali disebut subak. Ingin tahu lebih banyak tentang subak? Bacalah dengan seksama artikel berikut ini. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekase atau klean subak. Para pekase bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekase ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak 100 tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya.
Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO atau United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. 1. Tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pada paragraf 1, pikiran utamanya Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi. Lalu informasi pentingnya yang pertama 1. Kelompok Subak biasanya memiliki satu sumber air. 2. Para anggota kelompok Subak menggunakan sistem gotong royong dan saling membantu. 3. Setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Paragraf kedua, pikiran utamanya sistem irigasi Subak dipimpin oleh seorang pekase atau kelayan Subak. Informasi pentingnya 1. Para pekase bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, para pekase ini diangkat oleh petani. Dan yang ketiga, mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Paragraf ketiga, pikiran utamanya sistem irigasi Subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun yang lalu. Informasi pentingnya 1. Semua persoalan petani dibahas secara musyawarah. 2. Subak memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dan yang ketiga, tahun 2012 Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. 2. Buatlah ringkasan berdasarkan bacaan tersebut. Dengan menggunakan tabel yang berisi pokok pikiran dan informasi penting tersebut, buatlah sebuah ringkasan. Tuliskan ringkasanmu dalam satu paragraf dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan tanda baca dan penggunaan huruf kapital yang tepat, dan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah Subak merupakan petani pengelola irigasi sawah di Bali. Para anggota kelompok Subak saling membantu dan bergotong royong dalam membagi air. Sistem irigasi Subak dipimpin oleh seorang pekase atau kelayan Subak yang bertugas juga memberitahukan ketersediaan air pada sawah kelompoknya. Sistem Subak sangat memperhatikan asas kerjasama dan keadilan. UNESCO telah mengakui Subak sebagai warisan dunia pada tahun 2012. 3. Bersama dengan kelompokmu, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah di buku catatanmu. Setelah itu, presentasikan hasil diskusimu. A. Apakah tujuan dibentuknya Subak? B. Apa saja manfaat yang diperoleh para petani dari sistem irigasi Subak di Bali? C. Apa sajakah peran pekase? D. Bagaimana cara anggota kelompok Subak di Bali dalam mengambil keputusan? E. Apa yang menyebabkan sistem Subak berhasil meraih perhatian dunia? Dan F. Jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang didapatkan dari sistem irigasi Subak di Bali. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah A. Untuk mengelola irigasi sawah. B. Semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. C. Mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. D. Keputusan diambil dengan bermusyawarah dan direncanakannya dengan baik. E. Karena sistem Subak juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. F. Nilai persatuan dan kesatuan dari sistem irigasi Subak ditunjukkan dari prinsip asas kerjasama dan keadilan sehingga para petani saling gotong royong dan saling membantu dalam masalah pengairan sawah. Selain itu, segala persoalan pertanian dibahas secara musyawarah. Ayo membaca. Ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu memengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Masyarakat petani di Bali menggunakan Subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Bersama dengan teman sebangkumu, carilah informasi tentang kegiatan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris dan negara kepulauan berkaitan dengan mata pencaharian mereka.
Beberapa contoh kehidupan masyarakat di atas dapat kamu gunakan sebagai sumber ide. Setelah kamu mendapatkan informasi, buatlah sebuah tulisan non-fiksi secara mandiri sebanyak 3 paragraf atau lebih. Gunakan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menulislah dengan rapi dan jangan lupa menggunakan huruf kapital serta tanda baca yang sesuai kaidah. Setelah itu, tukarkanlah hasil tulisanmu dengan tulisan teman sebangkumu. Tulislah informasi penting yang terdapat dalam bacaan tersebut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut ya. Jadi di sana terdapat karangan non-fiksi kegiatan ekonomi agraris masyarakat Indonesia ya, bisa seperti itu silahkan, atau menurut informasi yang kalian dapat sendiri. Udin berkata, "Aku bangga dengan Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Tidak hanya keanekaragaman kenampakan alamnya, tetapi juga suku bangsanya." Lani juga berkata, "Jangan lupa bahwa semua yang kita peroleh saat ini juga berkat jasa-jasa para pahlawan bangsa, Din. Berkat mereka lah kita dapat menikmati kemerdekaan dan dapat menjalankan negara dengan kemampuan kita sendiri tanpa diatur atau dikendalikan oleh bangsa lain." Lalu Udin menambahkan, "Tepat sekali Lani, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu yang diperjuangkan para pahlawan kita yang puncaknya terjadi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Aku jadi ingin tahu lebih banyak tentang peristiwa itu." Ayo membaca. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa dengan melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak kenal lelah berjuang untuk bangsa. Era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka. Dengan segala upaya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Simaklah bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang peristiwa bersejarah tersebut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pemuda penjuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh, ancaman, dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Soekarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Adapun isi proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berdasarkan bacaan di atas dan sumber informasi lainnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah agar Indonesia terbebas dari penjajahan dan diakui oleh seluruh dunia sebagai negara berdaulat. 2. Apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan negara Indonesia sejajar dengan negara-negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. 3. Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah nilai persatuan dan kesatuan ditunjukkan dari kerjasama antara tokoh-tokoh Indonesia dalam mengupayakan proklamasi kemerdekaan. Selain itu, terwujudnya proklamasi kemerdekaan sendiri tidak lepas dari seluruh rakyat yang bersatu melawan penjajah. 4. Tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi? Carilah informasi tentang peristiwa itu dan tuliskan temuanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Ayo bermain peran. Tentukan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk tokoh-tokoh yang terlibat pada peristiwa Rengas Dengklok. Buatlah naskah yang sesuai bacaan tentang proklamasi tersebut. Lakukan latihan bermain peran bersama teman-teman sekelompokmu. Pentaskan di depan kelas. Ayo berlatih. 1. Jelaskanlah nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan masyarakat Bali melalui sistem subak. 2. Jelaskanlah contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pantai. 3. Jelaskan secara singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. 4. Tahukah kamu mengapa golongan pemuda meminta Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? 5. Apakah manfaat yang diperoleh rakyat Indonesia dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Prinsip asas kerjasama dan keadilan sehingga para petani saling gotong royong dan saling membantu dalam masalah pengairan sawah. Selain itu, segala persoalan pertanian dibahas secara musyawarah. 2. Nelayan, petani garam, pedagang ikan, kerajinan dari kerang, usaha tambak, dan peternakan ikan air payau, pariwisata, dan lain-lain. 3. Setelah sempat diculik ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta, tepatnya di rumah Laksamana Muda Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945. Bersama dengan Ahmad Subardjo, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merumuskan naskah proklamasi. Naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Akhirnya naskah proklamasi tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada pukul 10. 4. Agar rakyat Indonesia dan dunia internasional bisa mengetahui bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dan berdaulat serta bebas dari penjajahan. 5. Menjadi tanda bahwa rakyat Indonesia adalah bangsa yang bebas dari penjajahan baik secara de facto maupun de jure.
menjadi awal bagi rakyat Indonesia untuk tumbuh sebagai bangsa mandiri untuk mengelola bangsa dan negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD supaya mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat serta informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.